sudah menyusun kurikulum pembelajaran mitigasi bencana alam, tapi bisa terintegrasi dengan kurikulum. Nah, itulah kemarin yang membawa kami untuk selalu presentasi di beberapa daerah di Indonesia ini tentang itu. Baik, Bapak Ibu semua, itu singkat kami. Jadi kita hari ini dulu bicara tentang bencana, karena yang kita akan nanti namanya bencana belum pasti terjadi. Ya. Kita tidak bisa terhindar dan lari dari bencana, pasti. Tapi kapan datangnya bencana itu tidak bisa. Itu urusan Allah Tuhan yang Maha Kuasa. Tapi kita bisa menghindarkan diri dari risiko. Ya, minimal kita bisa menghindarkan diri dari risiko atau dampak. Saya lebih sering menggunakan istilah lembah kairi. Jadi mulai dari UIN itu dari Tagisi itu sampai kita ke sini Bangga itu saya sering lebih kenal, lebih suka menyebutnya dengan lembah kairi, karena kalau mengatakan lembah Palu hanya Palu, sementara secara sejarah alam bahwa itu saya belum mendalami Pak Kuli ini. Yang jelasnya secara alam, secara sejarah alam yang kita kaji itu mulai dari tali itu sampai di Bangka itu semuanya dulu laut. Itu banyak, mohon kami dikoreksi. Jadi laut yang kering. Jadi pelabuhan Bangka itu kalau di sini kan di kalau Paku ini mungkin kan daratan asli ya tidak begitu ya, tidak, ya dia bukan memang bagian. Ya, artinya kita aman lah kalau dari segi daratan. Makanya saya di Palu itu Pak, sejak saya sedikit mengetahui tentang sejarah dan karakteristik lembah kairi, lembah itu, saya kalau ditawari tanah selalu kritis sekali, di mana itu harus hati-hati, jangan sampai jatuh di faksi, jangan sampai macam-macam. Jadi, tapi bicara tentang lembah, kita di sini bicara terkait mungkin Pak Kuli alhamdulillah aman. Tapi kalau bicara tentang Pulau Sulawesi, Pulau K, ini Pak, ilustrasi awal terbentuknya Pulau K. Jadi dulu ternyata itu bahwa Pulau K, Pulau Sulawesi itu awalnya tidak ada. Kalau Kalimantan memang sudah ada, makanya kalau orang dulu mengatakan bahwa daerah yang sangat aman dari bencana gempa bumi itu adalah Kalimantan. Makanya IKN di situ, karena memang awalnya memang dia sudah daratan memang. Tapi hasil diskusi kami yaitu definisi ketahanan pangan. Yang pertama adalah bidang kegiatan menyediakan lumbung pangan. Menyediakan lumbung pangan dengan uraian aktivitas, melaksanakan edukasi atau sosialisasi kepada masyarakat yang terkait. Terus pelaksanaan kegiatan dilakukan di 3 dusun, yaitu dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Unit koordinasi kegiatan adalah melakukan koordinasi kepada Pemdes, PPA, dan LSM yang terkait. Terus persyaratan kelengkapan, yaitu menyediakan gudang penyimpanan logistik waktu sebelum bencana terjadi. Outputnya kegiatan adalah tersedianya lumbung pangan di Desa Pakuli. Terus yang kedua adalah mengisi lumbung padi.
lumbung pangan, maaf. Terus aktivitas adalah selalu mengontrol ketersediaan bahan pangan yang ada di lumbung pangan. Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kontinu. Itu tetap kita kontrol dengan hasil daripada ketersediaan pangan. Terus koordinasi kegiatan, untuk koordinasi kegiatannya itu Pemdes, PKPA dan NGO yang ini. Persyaratan terkait logistik bahan pangan dan sembako yang kelengkapannya adalah bahan pangan atau sembako. Terus waktu yang dilakukan 1 bulan 2 kali dalam mengisi. Terus outputnya adalah di lumbung pangan tersedia bahan pangan yang siap mungkin disalur. Terus yang ketiga adalah penyaluran bahan pangan. Ini setelah setelah terjadi bencana. Saat bencana. Aktivitas adalah pembagian bahan pangan kepada masyarakat dan kegiatannya dilakukan di 3 dusun 1, dusun 2, dan dusun 3. Unit koordinasi kegiatan adalah Pemdes, PKPA, dan LSM yang terkait. Persyaratan kelengkapan adalah data lengkap dari masyarakat atau data lengkap dari yang terdampak bencana. Itu penting. Dan logistik juga. Waktu saat terjadinya bencana, waktu kegiatannya saat terjadi bencana. Terus output kegiatannya adalah masyarakat yang terdampak dalam mendapatkan bantuan secara merata. Lanjut adalah pemeliharaan lumbung pangan. Pemeliharaan lumbung pangan dengan aktivitas menjaga dan membersihkan tempat lumbung pangan. Terus pelaksanaan kegiatannya adalah dilakukan setelah bencana. Koordinasi kegiatan adalah panitia pelaksana dan masyarakat. Persyaratan kelengkapan adalah memastikan logistik tetap ada. Maksudnya kita tetap mengontrol lumbung itu, ketersediaannya itu masih mencukupi, masih tetap mengontrol. Terus waktunya dilakukan 1 bulan 1 kali untuk mengontrol dari persediaan pangan itu. Outputnya adalah panitia bersama masyarakat harus tetap menjaga keamanan bahan pangan serta gudang penyimpanan. Outputnya yang ini kami lakukan. Mungkin itu dulu. Mungkin ada tambahan ya nanti. Jangan kau unggah di YouTube salah besar. Saya terima anunya juga, komisinya juga nanti. Komisi dari YouTube. Apa saya tahu punya visi dari YouTube. Jadi saya minta komisi. Sebelum pasca kejadian Kampanye. Waktu menyediakan itu waktunya sebelum pasca bencana.
Berarti pangan sudah ada tempatnya, ya? Itu outputnya itu. Outputnya berarti Pak ya. Pengisian bahan pangan itulah. Tidak, maksudnya kegiatan ini hasilnya apa? Itu hasilnya di sana ditulis. Pelaksanaan apa dilakukan di 3 astaga. Apa dah? Nasi patok. Bagaimana ruang cuma badu? Pamas. Habis. Kamu tahu kalau dia udah ditutup ini, Hanya satu pangan saja. Kan saya bilang 6 orang. Bagaimana Ratna cuma cantiknya tulisan saja, isinya tidak ada. Ima, halo. Perhatikan dulu, perhatikan dulu teman-teman. Sekarang sudah masuki pukul 11.57. Kita boleh isoma dulu. Kita kembali menyusuri